Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pembaca pertama yaitu saya Muhammad Yakub Sregar. Pengertian permintaan dan penawaran. Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan. 3. Tingkat pendapatan. 4. Selera konsumen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga sumber produksi. 3. Tingkat produksi. 4. Ekspektasi atau perkiraan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan saya Indriani, saya akan menjelaskan proses terjadinya pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan fungsi antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan fungsi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya produk yang diminta konsumen akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slot negatif. Artinya, slot pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Tetapi, kurva ini bisa mengalami perubahan dan pergerakan dalam teorinya. Perubahan ini terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan dan yang satu lagi karena faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Biasanya pendapatan pembeli atau selera pasar. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, sebagai contoh pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Contoh ini sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Nabila akan melanjutkan tentang pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran atau mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor ceteris paribus atau faktor selain harga barang itu sendiri. Misalnya, biaya produksi dan teknologi. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting.
Bila teknologi meningkat, ditemukan teknologi baru yang semakin canggih, yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien. Kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari teman saya. Dengan menerangkan dan menganalisis terjadinya keseimbangan permintaan dan penawaran. Terbentuknya keseimbangan pasar, market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi karena perilaku penjual dan pembeli secara alami menggerakkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran kepada titik keseimbangan. Kelebihan permintaan, market shortage, adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Kelebihan penawaran atau market surplus adalah kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta pada harga pasar yang berlaku. Kondisi ini terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.